Perkenalkan, nama saya Tegar Fanani dari kelas manajemen 6 dengan NIM 2024 110195. Saya akan menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Pengertian ejaan. Ejaan adalah sistem yang mengatur cara menggambarkan bunyi bahasa dalam tulisan, termasuk penulisan kata dan penggunaan tanda baca. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ejaan mencakup kaidah untuk menuliskan kata, kalimat, serta penggunaan tanda baca yang tepat. Ejaan yang pertama adalah ejaan bahasa Melayu sebelum kemerdekaan. Sebelum Indonesia merdeka, bahasa Melayu telah digunakan secara luas di Kepulauan Nusantara sebagai bahasa perdagangan dan komunikasi lintas suku. Pada abad ke-20, bahasa Melayu mulai diterima sebagai bahasa nasional Indonesia. Ejaan bahasa Melayu pada masa itu banyak dipengaruhi oleh sistem ejaan Belanda, meskipun belum ada aturan baku yang mengikat. Yang kedua adalah ejaan Van Ophuijsen. Ejaan pertama yang diadopsi untuk bahasa Melayu adalah ejaan Van Ophuijsen pada tahun 1901. Ejaan ini diberlakukan oleh pemerintah kolonial Belanda untuk memperbaiki penulisan bahasa Melayu yang saat itu menggunakan sistem ejaan yang tidak konsisten. Beberapa ciri dari ejaan ini adalah menggunakan huruf J untuk bunyi Y, misalnya jaar untuk yaitu, dan OE untuk bunyi U, misalnya kata boek untuk buku. Yang ketiga adalah ejaan Suwandi. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1947, pemerintah Indonesia mulai merumuskan ejaan yang lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan bahasa Indonesia. Ejaan ini dikenal dengan nama ejaan Suwandi yang diambil dari nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia pada saat itu. Beberapa perubahan yang dilakukan termasuk penggantian OE untuk U dan penghapusan penggunaan huruf J untuk bunyi Y. Yang keempat adalah ejaan Republik. Ejaan yang lebih sistematis dan modern kemudian diberlakukan pada tahun 1972, yaitu ejaan Republik yang didasarkan pada rumusan yang lebih konsisten dan didukung oleh Dewan Bahasa dan Sastra Indonesia. Ejaan ini banyak merujuk pada penyederhanaan yang lebih memperhatikan keseragaman antara penulisan dan pengucapan. Selanjutnya yang kelima adalah ejaan yang disempurnakan atau EYD. Pada tahun 1972, pemerintah Indonesia memperkenalkan ejaan yang disempurnakan atau EYD. EYD menjadi standar penulisan bahasa Indonesia yang masih berlaku hingga sekarang. Beberapa perubahan penting yang dilakukan dalam EYD meliputi penulisan kata depan yang dipisah, misalnya kata di depan yang harus dipisah menjadi dua kata. Yang selanjutnya adalah penyederhanaan beberapa aturan seperti pemakaian tanda hubung pada kata majemuk. EYD merupakan langkah besar dalam membakukan ejaan bahasa Indonesia yang mempermudah pengajaran bahasa ini di sekolah-sekolah. Yang keenam adalah penyempurnaan EYD. Pada tahun 1999 dilakukan beberapa penyempurnaan pada EYD yang disebut dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Beberapa perubahan yang terjadi dalam penyempurnaan ini antara lain penyesuaian dengan perkembangan teknologi dan media massa, penyempurnaan pada beberapa aturan-aturan penulisan kata serapan, misalnya penggunaan tanda pisah pada kata-kata pinjaman, penyederhanaan dalam penulisan akronim dan singkatan. Meskipun demikian, sebagian besar dari aturan dalam EYD yang telah disempurnakan ini tidak berbeda jauh dengan EYD yang sudah ada sebelumnya. Yang ketujuh adalah ejaan Puebi. Hingga kini sistem ejaan bahasa Indonesia yang digunakan adalah yang tercantum dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau Puebi yang dikeluarkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Puebi ini mencakup pedoman tentang cara penulisan yang benar untuk kata-kata, penggunaan huruf kapital, penulisan angka, serta aturan terkait kata-kata serapan dan singkatan. Kesimpulan,
Perkembangan ejaan bahasa Indonesia adalah hasil dari berbagai upaya untuk menyusun sistem penulisan yang mudah dipahami dan konsisten, serta dapat mencerminkan kemajuan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bangsa. Ejaan yang sekarang digunakan adalah hasil dari berbagai kajian dan perubahan yang telah berlangsung selama lebih dari 1 abad dan terus disesuaikan dengan kebutuhan komunikasi masyarakat Indonesia. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.